Petualangan mungkin istilah yang paling tepat untuk menyebut keputusan Aidit merancang atau minimal mendukung rencana penculikan terhadap sejumlah jenderal angkatan darat. Oleh karena hanya kurang dari waktu sehari, operasi militer yang dimulai dengan bersemangat tetapi dilakukan serta dikelola secara tidak profesional telah berubah menjadi bencana. Dengan cepat, para pembangkang justru malah langsung bisa ditumpas oleh seorang perwira. Pada waktu itu kurang dikenal sehingga tidak ada yang menduga Mayor Jenderal Soeharto, yaitu sang Panglima Kostrad atau Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Meski baru saja berani menggertak Presiden Soekarno mengenai 4 atau 5 orang perempuan yang dijadikan istrinya dalam acara pembukaan Kongres CGMI di Istora Senayan tanggal 28 September malam, Aidit melewati hari H dengan penuh ketegangan. Tanggal 30 September 1965, malam kian larut kala jarum jam menunjukkan ke angka 23. Senyap menyelimuti daerah Cikini, Jakarta Pusat. Di malam senyap itu Murad kebetulan bermalam di rumah abangnya. Kini rumah itu menjadi kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya DKI Jakarta. Jarang Murad menginap di sana. Demikian buku Menolak Menyerah tahun 2005 karya bersama Budi Kurniawan dan Yani Adriansyah melukiskan suasana malam itu. Suasana mencekam dilukiskan oleh Murad dalam nada kebingungan. Pada malam kejadian aku sedang menginap di rumah Bang Ahmad di Jalan Pegangsaan Barat nomor 4 Jakarta. Karena saat itu aku belum memiliki tempat tinggal. Selain itu barang-barangku masih di tempat Bang Ahmad. Barang-barang tersebut aku bawa dari Mokswa ketika pulang ke Indonesia setelah menyelesaikan studi di sana. Malam itu, kira-kira pukul 21, Bang Ahmad dibawa dengan mobil oleh orang yang tidak aku kenal. Tetapi karena dia dengan Kusno, aku tidak merasa curiga. Bang Ahmad memang sering bepergian malam hari untuk suatu keperluan. Apakah waktu itu penculikan atau apa, tidak ada yang tahu, baik aku maupun istrinya. Kalimat terakhir Aidit yang diingat Murad justru pesan, lampu serambi depan jangan lupa dimatikan. Kebiasaan di rumah Aidit, lampu serambi depan akan menyala terus hingga tengah malam sebelum Bang Ahmad beristirahat. Oleh karena dia yang biasa mematikan lampu, tanda sudah tidak akan menerima tamu. Malam itu, Aidit dan pengawal pribadinya, Kusno, dijemput Mayor Udara Sujono, Komandan PPP atau Pasukan Pertahanan Pangkalan Udara Auri. Mereka diajak ke Wisma Angkasa, rumah dinas Panglima Angkatan Udara di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ternyata rumah dalam keadaan kosong. Sujono mulai kebingungan karena petugas keamanan di sana, meski sesama anggota Auri, ternyata tidak mau menjelaskan kemana perginya Panglima. Merasa penasaran tidak menemukan Omar Dhani di rumah dinas, Sujono mencoba langkah lain, mengajak Aidit ke Jalan Oto Iskandar Dinata 3 Jakarta Timur. Hari sudah menjelang tengah malam, rumah mertua Omar Dhani telah terkunci rapat. Penghuninya tertidur lelap. Sujono menggedor pintu. Setelah dibuka, kekecewaan sekali lagi menimpa dirinya. Penjaga rumah menjelaskan Bapak Omar Dhani tidak pernah menginap di sini. Akhirnya Sujono mengajak Aidit dan Kusno ke kompleks perumahan Auri di Halim, beristirahat di rumah dinas seorang bintara Auri. Rumah tersebut tampaknya sudah lama dipersiapkan oleh komplotan G30S. Malahan secara resmi telah diberi sebutan Sentral Komando 2 atau Cenko 2. Terkait dengan Cenko 1 di kantor PN Aerial Survey atau PENAS, tempat para tokoh komplotan pada malam tersebut mempersiapkan diri sebelum berangkat melakukan operasi penculikan. Dalam sidang Mahmilub, Mayor Udara Sujono mengemukakan versinya. Menjelang tengah malam tanggal 30 September, dia diperintahkan Brigadir Jenderal Suparjo menjemput Aidit dan Jenderal Pranoto di rumah Syam. Dari kantor Penas, dia naik mobil Deparlu dikemudikan Sersan 1 Mulyono, salah seorang pengawal Subandrio.
Mobil tersebut ditinggal di Halim, tempat pesawatnya tinggal landas karena Subandrio melakukan kunjungan kerja ke Sumatera. Sujono mengungkapkan, selama dalam perjalanan kami mendapat beberapa pertanyaan dari Menko Aidit. Yang masih kami ingat antara lain, beliau akan dibawa kemana? Kami jawab ke Halim. Kemudian beliau menanyakan rumah siapa? Kami jawab rumah anak buah saya. Beliau lantas menanyakan mengenai tank dan panser yang akan diusahakan Kolonel Latif untuk ikut dalam gerakan. Apakah sudah siap? Kami jawab tidak tahu. Ditanyakan juga berapa jauh letak rumah yang akan beliau tempati dengan landasan. Kami jawab kurang lebih 2,5 km. Bagaimana keamanannya? Aman karena letaknya dekat pos penjaga pangkalan. Setelah selesai mengantar Aidit pukul 4:30 pagi, Sujono berangkat ke Markas Komando Operasi atau Koops, Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, tempat Omar Dhani menginap. Kembali dia kecewa karena kedatangannya di sini juga ditolak. Mayor Udara Dr. Wilyarto, ajudan merangkap dokter pribadi Omar Dhani, menjelaskan, Panglima pesan beliau minta dibangunkan pukul 6 pagi. Sekarang waktunya masih belum sampai.